Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama Miss Elsinta. Apa kabar anak-anak hebat? Miss Sinta percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Anak-anak hebat, hari ini Miss Sinta mau mengajak kalian kembali untuk belajar di tematik 5G dengan tema peristiwa dalam kehidupan. Selamat mengikuti anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di subtema yang pertama, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Kita akan belajar dari pembelajaran yang pertama hingga yang ketiga. Ada 5 poin yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Yang pertama yaitu teks narasi sejarah. Yang kedua, sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Yang ketiga, lagu wajib nasional. Yang keempat, faktor terjadinya keragaman budaya di Indonesia. Dan yang kelima, politik divide and impera dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda. Yang pertama, anak-anak harus ketahui bahwa teks narasi adalah suatu karangan atau cerita yang menjelaskan rangkaian peristiwa atau kejadian, serta disusun sesuai dengan urutan kejadian waktunya. Lalu yang berikutnya, teks narasi sejarah adalah teks yang membahas tentang peristiwa sejarah berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi. Jadi di dalam teks narasi ini terdapat urutan ceritanya. Lalu yang berikutnya anak-anak perhatikan, ini merupakan ciri-ciri benda padat. Yang pertama, bentuk dan ukuran yang selalu tetap. Yang kedua, memiliki volume yang tetap. Yang ketiga, tersusun dari zat penyusun yang rapat. Yang keempat, dapat diubah bentuknya dengan menggunakan cara dipotong, dilipat, dipahat, atau disusun. Yang kelima, contoh-contoh benda padat antara lain ada batu, besi, pensil, penggaris, kayu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu, ciri yang keenam, struktur benda padat. Struktur bendanya padat. Lalu yang berikutnya, ini merupakan ciri-ciri dari benda cair. Yang pertama, bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Yang kedua, memiliki volume yang tetap. Yang keempat, tersusun atas zat penyusun yang lebih renggang. Yang keempat, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang kelima, contoh-contohnya antara lain ada oli, air, sirup, susu cair, kecap, minyak, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir, benda cair memiliki sifat dapat meresap ke celah-celah kecil. Lalu yang berikutnya adalah ciri-ciri benda gas. Antara lain, yang pertama, bentuknya tidak tetap atau mengikuti wadahnya. Yang kedua, memiliki volume yang tidak tetap. Yang ketiga, tersusun zat penyusun yang saling berjauhan. Yang keempat, menekan ke segala arah. Yang kelima, contoh-contohnya antara lain ada uap air, oksigen, aroma masakan, kabut, asap, dan lain-lainnya. Yang keenam, benda gas tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Lalu yang berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang lagu wajib. Lagu wajib adalah lagu yang diwajibkan untuk dinyanyikan atau diajarkan kepada seseorang.
dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Berikut ini merupakan ciri-ciri lagu wajib. Yang pertama, mengandung lirik yang bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, rela berkorban demi bangsa dan negara. Ciri yang kedua, menggunakan irama yang penuh semangat. Dan ciri yang ketiga, diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Berikut ini merupakan contoh-contoh lagu wajib. Ada Bagimu Negeri, diciptakan oleh El Kusbini. Ada Bangun Pemudi-Pemuda, Dari Sabang sampai Merauke, Gugur Bunga, Indonesia Tetap Merdeka, Hari Merdeka, Berkibarlah Benderaku, dan masih banyak lagi contoh-contoh lagu wajib yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah lingkungan alam yang beragam. Lingkungan alam yang beragam, hal tersebut berpengaruh terhadap corak kehidupan bangsa Indonesia. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai memiliki kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Yang kedua, beragamnya suku bangsa dan ras. Suku bangsa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Setiap suku memiliki bahasa dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Demikian halnya dengan ras. Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Anak-anak nanti bisa lihat kembali halaman 21 sampai 22. Lalu yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan luar. Kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia juga tidak dapat lepas dari pengaruh kebudayaan luar dari bangsa lain. Yang berikutnya, kita akan belajar tentang bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Belanda dalam memonopoli perdagangan rempah-rempah adalah membentuk Perserikatan Perusahaan Niaga Belanda yang diberi nama VOC. Anak-anak perlu ketahui bahwa politik pecah belah atau politik adu domba atau yang kita sebut divide and impera adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Demikian pembelajaran Miss Elsinta hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.